Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda memantau market yang arahnya dalam kondisi bullish rasa bearish ya, seperti itu kawan-kawan, dimana memang keadaan market saat ini memang sudah hijau ya teman-teman. Cuman rasanya masih rasa bearish karena kita masih sangkut ya di sini teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas perihal si Bitget atau BRISE teman-teman, di mana semalam dia mampu melakukan kenaikan sebesar 30%-an teman-teman. Mantap jiwa ya, untuk semalam itu kenaikan daripada si Bitget atau BRISE ini sempat menyentuh 30% teman-teman di Max Global ya, seperti itu teman. Dan untuk di Hotbit saat ini mengalami kenaikan 15,74%. Wow, mantap ya. Oke, di sini ada berita apa sih hingga si Bitget ini mampu naik seperti ini? Nah, di sini kita langsung ulik-ulik beritanya teman-teman. Di sini sebenarnya ada sesi ama daripada si Bitget atau BRISE ini, yang di situ timbul sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas. Langsung saja kita menuju ke hasil ama daripada si Bitget atau BRISE ini. Nah, ini adalah hasil ama daripada Bitget ya pada tanggal 9 Mei 2022 teman-teman. Ya, ini adalah hasil amanya. Di sini ada beberapa poin yang cukup menarik ya teman-teman. Nah, di sini kan ini cukup panjang ini teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas yang poin-poin pentingnya ya untuk si Bitget ini teman-teman ya. Kedepannya akan seperti apa gitu. Kalau kita bahas satu persatu di sini, ini panjang soalnya teman-teman, nanti membutuhkan durasi yang cukup lama. Jadi kita ambil poin-poin pentingnya saja, oke? Dan di sini ada suatu pertanyaan teman-teman, bahwasanya sobat, apakah Anda mendapat kabar dari OKX? Saya memiliki beberapa brace menunggu di sana ya. Terus di sini berharap kami akan kami akan terdaftar seperti itu. Dan di sini dijawab oleh Gert Sanemnya bahwasanya kami tidak perlu bergabung pada mereka ya, bergantung maksudnya. Kami tidak perlu bergantung pada mereka. Mereka harusnya mendaftarkan kami karena kami sudah berada di daftar di exchange yang lebih tinggi daripada OKX seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini Gert Sanem ya berpikir bahwasanya seharusnya si OKX itu malah melisting si BRISE teman-teman, karena si BRISE sudah berada di exchange lebih tinggi daripada OKX ya teman-teman. Jadi di sini si Gert Sanem atau developer dari pada si BRISE ini tidak terlalu bergantung pada OKX ya, yang seharusnya mendaftarkan si BRISE ini adalah OKX sendiri untuk meminta kepada si BRISE, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan di sini juga ada pertanyaan ya, apakah PyBRISE akan segera diluncurkan? Nah, di situ dijawab juga bahwasannya ya, setelah 15 koin kripto teratas diluncurkan di rantai kami akan meluncurkan pembayarannya. Nah, jadi 15 koin teratas seperti yang dicuit oleh akun Twitter daripada si Bitget atau BRISE kemarin teman-teman, bahwasannya ada 15 koin cryptocurrency teratas termasuk Bitcoin, Ethereum, BNB ya, dan di situ juga ada Dogecoin sama Shiba Inu dan sebagainya teman-teman. Itu setelah itu terdaftar di jaringan BRC20 ya, menggunakan rantai BRC20 itu, maka dari sistem PyBRISE-nya akan segera diluncurkan. Nah, kita tunggu saja ya pergerakan dari si BRISE ini nanti seperti apa teman-teman. Dan di sini timbul pertanyaan juga teman-teman, bahwasanya kapan Binance, dan sini dijawab juga secepatnya. Nah, ini ya teman-teman, jadi akan ada pertanyaan yang menjawab bahwasanya si Bitget Sanem ini diberi pertanyaan kapan ini ya si BRISE ini bisa launching atau luncur ke Binance. Di sini dijawab oleh si Gert Sanem ini adalah secepatnya teman-teman, dalam waktu dekat atau dalam waktu cepat ya, mau nggak mau si BRISE ini akan di launching di Binance seperti itu. Dan di sini ada pertanyaan juga, Gert Sanem, bulan ini kita bisa berharap untuk melihat produk baru diluncurkan atau memperbarui
di sini atau memperbarui produk ya teman-teman. Dan di sini jawab oleh Gertsanem, Anda dapat mengharapkan untuk melihat 15 cryptocurrency di mana dipatok teratas di rantai kami. Nah, jadi di sini yang kita sebutkan tadi bahwasanya 15 koin ya, 15 koin yaitu Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawannya sampai 15 cryptocurrency teratas ya teman-teman. Di sini bisa akan segera menggunakan rantai daripada si Bitget atau Bryce ini. Mantap jiwa ya daripada si Bryce ini sebenarnya teman-teman. Dan di sini ada pertanyaan juga bahwasanya Gertsanem, satu pertanyaan lagi, karena rantai kita bekerja di dompet Bryce, apakah kita bisa Bryce, dompet Bryce, kapan kita bisa beli dan jual ya? Saya pikir rantai kami akan mulai pertama di dompet Bryce atau tidak. Nah, jadi di sini dijawab juga oleh Gertsanem bahwasanya itu sudah ditambahkan ke dompet atau wallet daripada si Bryce ini ya teman-teman ya. Jadi di sini si Bryce juga si Gertsanem atau developer daripada si Bitget ini juga menjelaskan bahwasanya kami sedang mengerjakan fungsi grafiknya teman-teman, sedang mengerjakan fungsi grafiknya yang membutuhkan waktu seperti itu ya untuk si jaringan BRC20 ke dalam wallet daripada si Bryce teman-teman ya. Sempat kemarin kan bahwasanya itu akan segera ditambahkan, dan di sini dijelaskan juga ya bahwasanya dia membutuhkan waktu lagi yang mungkin cukup lumayan lah ya, seperti itu kawan-kawan. Dan di sini juga ada pertanyaan bahwasanya ya teman-teman, di sini pertanyaan dengan proyek-proyek awal yang dipatok untuk Bryce, setelah Bryce mencapai 20 miliar ya, billion ya teman-teman, billion market cap. Di sini juga dijelaskan bahwa hasil yang diharapkan untuk proyek-proyek itu di market cap saya perhatikan ketika Bryce naik. Begitu juga yang lain terjadi pada pembelian atau penjualan. Nah, di sini dijawab oleh Gertsanem bahwasanya sulit untuk menghitung, tetapi 100 kali lipat dari market cap saat ini yang bisa saya katakan. Nah, jadi kemungkinan ada kenaikan sebesar 100 kali lipat untuk market cap daripada si Bitget atau Bryce yang dijelaskan oleh si Gertsanem ini teman-teman ya. Dan di sini juga ada pertanyaan apakah Gertsanem punya akun Twitter, dan di sini dijawab oleh dia tidak memiliki akun Twitter pribadi. Nah, jadi buat kalian yang mungkin menemukan Twitter atas nama Gertsanem, kemungkinan besar itu adalah akun phishing ya teman-teman. Di sini juga dijelaskan oleh Gertsanem juga bahwasanya itu bukan akun dari Gertsanem, seperti itu. Dan di sini ada pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya teman-teman, di mana Gertsanem kapan bisa mengharapkan untuk melihat wajah SEO untuk exchange kita yang akan datang. Di sini dijelaskan setelah pertukaran hidup dan berfungsi penuh. Nah, jadi di sini ketika pertukaran daripada BRC20 ya, kayak DEX-nya terus exchange-nya seperti itu, ketika itu sudah benar-benar hidup atau benar-benar digunakan sempurna dan berfungsi penuh teman-teman, maka dari itu nanti SEO ya atau developer daripada si Bitget itu akan menampakkan dirinya seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat dari jawaban dari si Gertsanem ini seperti itu ya, dia akan segera menampakkan dirinya ketika memang exchange dan sebagainya proyeknya itu berjalan teman-teman ya, sudah berjalan seperti itu. Dan ini adalah pertanyaan cukup menarik teman-teman. Satu pertanyaan terakhir, saya tahu ini adalah strategi pribadi Anda untuk memiliki presiden ya, persediaan yang besar, tapi umumnya proyek yang blockchain akan memiliki persediaan yang lebih sedikit. Jadi apa rencana Anda tentang persediaan Anda? Apakah kita akan melihat V2 atau bagaimana Anda akan mengurangi pasokannya? Terima kasih. Nah, di sini dijawab juga bahwasanya biasanya sebuah token atau aset yang memiliki project blockchain itu biasanya memang memiliki pasokan yang sangat sedikit teman-teman. Dan di sini dia juga bertanya apakah si Bryce ini akan bermigrasi ke V2. Nah, di sini dijelaskan juga oleh Gertsanem teman-teman bahwasanya mereka membuat kesalahan dengan mencetak total pasokan yang kecil. Saya yakin mereka tidak menyadari kenaikan biaya gas karena transaksi meningkat. Kenaikan biaya gas karena harga koin naik harga koin naik itu menjadi lebih mahal. Itu bukan ide yang buruk untuk memiliki triliunan pasokan.
Hanya saja orang terbiasa dengan total pasokan kecil karena blockchain diluncurkan tahun lalu, juga tidak ada ratusan triliun, bahwa proyek blockchain harus memiliki total pasokan kecil juga, bahwa mereka yang percaya pada V2 adalah bodoh. Nah, jadi di sini jelaskan bahwasanya nggak akan ada migrasi ke V2 ya. Mereka yang mempercayai V2 itu adalah bodoh. Nah, jadi sudah dijelaskan juga oleh Gert Sanem bahwasanya memang nggak ada migrasi untuk si Bitget atau Brise ini, teman-teman. Dan di sini juga ada pertanyaan ya teman-teman, bahwasanya kapan CMC ini bisa memverifikasi ya teman-teman, dan di sini dijawab juga oleh si Bitget atau developernya tepat setelah staf CMC bangun dari tidurnya. Di sini kayaknya agak kecewa ya gitu dari Gert Sanem, karena memang dari Brise sendiri sudah mengajukan ya teman-teman, mengajukan perihal update daripada pasokan yang beredar dan sebagainya, cuman di sini belum ada tanggapan juga dari pihak coin market cap-nya seperti itu. Mungkin di sini agak kecewa lah ya daripada si Gert Sanem tersebut untuk perihal CMC saat ini teman-teman ya. Dan di sini sebenarnya ada pertanyaan teman-teman, apakah BRC20 ini akan terdaftar di Trust Wallet atau TW ya teman-teman. Itu sudah dijawab oleh Gert Sanem bahwasanya ya dia akan terdaftar di mana, di Trust Wallet itu ketika BRC20 ini berusia 6 bulan. Itu adalah sistem daripada si Trust Wallet seperti itu teman-teman. Jadi kita ketahui bahwasanya usia dari BRC20 ini baru berapa bulan sih, dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, kemungkinan nanti di Juli teman-teman ya, di akhir Juli itu akan bisa terdaftar di Trust Wallet, kurang lebih seperti itu kalau kita mematok dari prosedur dari Trust Wallet, di mana sebuah jaringan blockchain yang berusia minimal 6 bulan itu bisa terdaftar di Trust Wallet seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa terdaftar di Trust Wallet ketika usia daripada BRC20 ini memang sudah menginjak ke 6 bulan seperti itu. Nah, mungkin ini dulu perihal si Brise tentang ama daripada si Bitget atau Brise ini. Semoga bermanfaat. Salam cuan.